Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang kebetulan aja ya lagi berstatus sebagai jomblo ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat bagaimana energi love life-nya kamu sekarang, dan berikut nanti kita akan intip-intip sedikit bagaimana energi si ya yang bebek mantannya kamu ya untuk di saat ini ke dirimu. Oke, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Cancer, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Page of Swords reverse, kemudian ada energi dari Seven of Swords, berikut ada energi dari Six of Cups, dan kemudian ada energi dari King of Pentacles. Kalau melihat hatinya kamu saat ini tuh sedang dingin ya, sedang tertutup untuk cerita kisah asmara baru gitu. Dan kalau Mari lihat di sini tuh sebenarnya kalau kamu mau melepaskan jomblonya kamu gitu ya, ya kamu tentu saja ya menolak gitu loh ya. Nah, jadi nampaknya untuk di saat ini tuh ada hal-hal lain yang lebih kamu prioritaskan ketimbang tentang urusan asmara cinta-cintaan doang gitu ya. Nah, jadi bukan lagi satu hal yang menarik lah di matanya kamu di saat ini untuk membuka hati, membuka diri, menjalani masa-masa romantis gitu ya dengan pria baru, sorry maaf, ataupun dengan wanita baru gitu. Walau lagi-lagi harus Mari sampaikan bahwa bisa aja di saat ini paling tidak satu orang ya sebenarnya sudah ada kayak coba ngedeketin kamu gitu lah. Tapi ya kamu mengelak ya, masih tunjukin menghindar gitu ya. Paling-paling kamu yang masih kayak menawarkan persahabatan saja gitu ya, paling jauh lah ke arah sana. Persahabatan, pertemanan gitu ya. Tidak dalam bentuk hal yang boleh dikatakan berkomitmen dengan seseorang gitu loh ya. Nah, jadi kayak mungkin kamu lebih memprioritaskan tentang tanggung jawabnya kamu dulu gitu ya, kepada orang tua kah gitu, atau mungkin kalau kamu punya anak ya kepada anak gitu ya, atau mungkin kamu lebih memprioritaskan bisnisnya kamu dulu gitu ya, karirnya kamu saja gitu loh ya. Nah, jadi kayak untuk hal itulah dulu ya energinya kamu arahkan. Nah, di sana kalau soal perkara apakah kamu sudah move on dari si ya yang mantannya kamu, Mari lihat bisa aja sesungguhnya kamu sudah di level 7 ya dari 10 kemampuannya kamu move on dari pasangan lamanya kamu gitu. Walaupun ya yang 3 lagi nih, tadi kan 7 dari 10, poin 3 berikutnya itu tuh Mari lihat kamu masih ada nih iseng-isengnya gitu ya, masih ada keponya gitu loh ya, masih kayak kadang-kadang mencari tahu nih tentang bagaimana, sudah seperti apa gitu ya yang mantannya kamu gitu loh. Tapi ya paling jauh mungkin kamu hanya sebatas kayak stalking doang gitu ya. Sebatas kayak ya ngintip-ngintip lah, gimana namanya orang ngintip-ngintip, ndak yang nunjukin diri aku sedang memantau kamu loh, aku sedang lihat kamu gitu ya. Ya pasti enggak ya, dengan caranya kamu lah, kamu masih kayak masih mau mengumpulkan informasi tentang si ya yang mantannya kamu. Namun di situ tuh levelnya Mari lihat ya ndak terlalu gede lah, namanya tadi poin hanya sebatas 3 dari 10 kan gitu ya. Tapi kayaknya itu satu hal yang asik juga gitu ya untuk kamu lakukan di sana. Mungkin kamu yang ya terutama yang bagi cewek ya, kita itu kan ada memang sisi keponya cewek gitu ya. Jadi ini Mari lihat sih masih dalam level wajar normal lah di sana ya, wajar normal gitu. Nah, apalagi di sini kan hatinya kamu itu tuh kepada si yang mantan lebih kayak cenderungnya agak-agak sudah benci sama dia ya. Jangan-jangan memang perpisahan kamu dengan si dia itu tuh cukup meninggalkan beban gitu ya,
cukup meninggalkan jejak yang kurang asik gitu loh. Jadi perpisahannya itu tuh boleh dikatakan lumayan buruk gitu kan. Nah, jadi sehingga kalau untuk perasaan cinta-cintaan kepada si yang mantan, mari lihat bisa-bisa ya memang sudah tidak ada gitu loh. Yang awalnya tadi dimulai dengan cinta ya sama dia, sayang sama dia. Ini bisa sudah berputar 180 derajat gitu ya, menjadi kesel gitu loh, jengkel gitu ya, kecewa, dan tidak tertutup kemungkinannya kamu sudah benci gitu loh sama si yang mantan. Jadi stalkingnya kamu itu tuh bukan sedang dalam upaya mencari celah ya, mau cari tahu apakah kamu bisa balikan lagi sama dia gitu ya, mau memanfaatkan momen gitu ya, mau mencari momen gitu ya, supaya kamu bisa colek-colek dia lagi ya, biar ada lagi di situ tuh kemungkinan kalian bareng-bareng lagi. Bukan itu maksudnya, bukan di sana ya. Nggak tahu lah apakah sebab karena gabut doang gitu ya. Nah, karena kalau untuk perasaan cinta-cintaan itu tuh sudah tidak ada. Jadi bagaimana mungkin ceritanya mau kembali lagi ya kepada si dia gitu loh. Wacana untuk CLBK bukannya tidak ada, tadi kata mereka ada poin 3 keponya kamu. Namun di saat ini Maridat sangat kecil lah. Sangat kecil. Sangat kecil. Itu karena kamu ya, bukan sebab karena dia. Coba kita lihat kalau karena dianya seperti apa. Oke, kemudian di situ, oke, iya. Gini, kalaupun misalnya nih, misal Anda ya, kamu punya wacana untuk balikan lagi sama si pasangan mantannya kamu ini ya, sama si mantan. Mari lihat itu tuh bad idea ya, itu tuh kok kayaknya ide yang buruk gitu ya. Kalau boleh saran mah jangan gitu loh. Jangan ya, karena kalau kamunya itu tuh balikan lagi sama si dia, mari lihat seperti dia punya rencana jelek ini sama kamu. Bisa-bisa motifnya dia itu tuh bukan kalau ngajak kamu balik misal ya, atau kalau mau balikan lagi sama kamu, bukannya yang kayak mau lebih bagus lagi gitu ya, coba menjalani dengan kamu gitu, tapi mari lihat tidak gitu, karena energinya kamu dengan yang mantannya kamu ini tuh juga mari lihat kurang cocok sih, kurang nyambung gitu loh. Karena kalau mari lihat ini tuh kok kayaknya ada motif tentang uang ya, motif tentang duniawi gitu loh ya di sana, seperti kayak mau mengambil keuntungan dari kamu gitu. Jadi buruk itu ya, kamu kayak menjebloskan dirinya kamu masuk ke mulut buaya ini kalau kayak gini model energi dari yang mantannya kamu gitu loh. Jadi andaikan kamu yang memilih untuk berpisah dari si dia, mari nampak itu tuh ya bukan satu keputusan yang buruk ya, bahkan ya kalau kamu cerdas, kalau kamu pinter ya, kalau kamu sayang sama dirinya kamu, cinta sama dirinya kamu, ya ini sudah harus kamu lakukan tindakan untuk menjauh dari dia, memisahkan dirinya kamu dari si dia gitu loh. Karena ini malah energinya macam mau ngambil gitu loh, jadi vampir energi lah dia gitu ya, gambaran dari seseorang ini vampir energi gitu loh ya. Memang dari awal nampaknya ini sudah motif terencana ini gitu ya, nyari cowok atau nyari cewek itu tuh hanya untuk dimanfaatin sama si dia. Ini terutama tentang uang ini kalau mari nampak. Kepentingan uang, entahkah itu tuh bentuknya memang uang cash ya, dia minta uang cash dari kamu, atau barangkali ya misalnya kamu punya ini ya, punya link gitu ya, yang bisa memudahkan dia ketemu dengan pekerjaan yang bagus, tender yang oke gitu ya, yang bisa menghasilkan uang kepada dia gitu ya, untuk dia. Nah ya dia melihat dari sisi itunya aja dari kamu gitu loh, mau ngambil privilege lah ya dari dirimu di sana, bukan motif yang benar-benar
mau ngejalani hubungan gitu ya, mau membangun hubungan ya, mau membentuk hubungan yang sehat dengan kamu gitu loh, yang dimana take and give-nya di situ tuh selaras gitu ya. Malah tidak, ini hanya akan mendatangkan benefit untuk si dia, dan dia boleh-boleh ya nggak peduli ya kamunya mau kayak gimana, mau seperti apa gitu ya, apakah kamu berkeberatan ya, apakah kamu kemudian kesusahan, apakah kamu kemudian direpotkan gitu ya, dirugikan. Mari lihat, ini tuh bisa dia kayak nggak peduli ya, karena ini orangnya cenderung ego gitu loh, ego, keras kepala, tukang nuntut ini ya, jiwanya dia mari lihat ini tuh kayak yang kasar gitu loh, kayak kasar di sana ya. Dan bisa-bisa bisa-bisa ya ini akan menjadi tanggung jawab besarnya kamu kalau kamunya itu tuh masih memilih untuk bersama dengan si dia. Iya nih. Kayak kamu jadinya ngemong gitu loh, kamu menanggung jawabi hidup anak orang gitu kan. Nah di sana iya sih, tapi kalau kamu memang mampu gitu ya nggak apa-apa lah, kalau memang kemudian suatu saat nanti ada kayak keinginan kamu untuk coba-coba lagi dengan dia ya, ya terserah lah. Kalau memang kamu kebetulan berlimpah uangnya gitu ya, memang kamu di level yang sanggup, mampu gitu ya, ya nggak apa-apa. Yang jelasnya apapun yang dia berikan ke kamu itu tuh harus diganjar dengan uang gitu loh. Ada harganya, ada bayarannya bos. Jadi di sini tuh Cancer semacam ya ndak gratis ya, apa yang dia, kehadirannya dia ya, ini tidak gratis kehadirannya dia dalam hidupnya kamu. Ada argonya di sini, ada price tag-nya di sini ya. Jadi yang kayak aku temenin kamu, tapi kamu ngasih aku bulanan sekian puluh juta misalnya, seperti itu ya. Jadi dia buat kamu itu tuh sebagai ajang transaksional gitu loh. Jadi ndak ada ceritanya kayak ketulusan di sana ya. Jadi ini bisa lah gold digger gitu ya, atau ini tuh laki-laki, maaf bahasanya maaf ya, ini bisa laki-laki mau kondo gitu loh, yang cari sugar mommy gitu ya, bukan cari partner hidup. Karena ini orang bisa dia akan tergantung ya, akan menggantungkan dirinya dia, atau bahkan jika perlu dia akan memaksakan kamu ya, memaksakan kamu untuk menanggung jawab hidupnya dia gitu loh. Kamu akan dipaksa untuk berkorban ya, melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk dirinya itu. Dan ya ini energi manipulatif sih kalau Mari nampak ya, energi manipulatif. Jadi dia kayak mengikat kamu gitu, dia mengikat kamu, dia bikin kamunya di situ tuh kayak bener-bener ya, bener-bener lagi-lagi harus Mari ulang-ulangi, bener-bener harus bertanggung jawab untuk dirinya. Nah di situ ya, dan jangan-jangan entahkah sebab karena ini ya, makanya kamunya itu tuh memilih untuk berpisah dari si dia ya. Di sana kamu sudah tahu gitu loh ya, kamu udah mengerti betul motif dari si ya yang mantannya kamu ini tuh kepada kamu. Jadi kalau kamu tanya lantas Cece Mari apakah dia memang sudah move on dari aku, ya belum. Di sini tuh ceritanya dia belum move on, belum ini ya. Kalau kamu belum melihat dia berusaha untuk ngedeketin kamu di saat sekarang, maka tunggu aja lah, dalam beberapa waktu ke depan ya, seseorang ini tuh pasti akan datang ke kamu gitu, pasti akan datang gitu. Tapi ingat ya, motifnya dia itu, dia punya motifnya dia itu tuh bukan mau mencoba kembali lebih baik lagi bersama dengan kamu ya, tapi kayak semacam orang yang menagih hutang gitu loh, semacam orang yang meminta hak kepada kamu, orang yang mau minta bayaran, ganjaran ya, atas apa yang selama ini tuh sudah dia berikan ke kamu, berikan kamu waktu kah. Ini orang soalnya narsistik, narsistik juga nih, mari lihat ya. Jadi kayak namanya orang
narsistik ya. Ah. Itu kan kayak ngerasa bahwa gue udah ngelakuin sesuatu nih yang berarti untuk lu, gitu ya. Maka lu harus hargai dong, gitu loh. Lu harus bayar tunai dong, gitu ya. Walaupun pada kenyataannya biasanya ya kalau orang narsistik mah nggak ada sih yang mereka kasih gitu, ya. Paling-paling yang ngasih waktu, gitu ya, ngasih kesenangan, paling-paling ya seperti itu kan. Nah di sana mereka itu kan merasa mereka luar biasa berharga gitu ya, namanya udah harga gitu loh. Jadi itulah kayak ngerasa dia bahwa kamu masih semacam terhutang kepada dia gitu ya, ada haknya dia yang wajib dia mintakan dari kamu di sana. Dan bisa-bisa ini tuh kalau dia gencar untuk ngedeketin kamu, bisa ini tuh atas dasar mau ngerjain kamu, terutama bagi kalian yang menggagas ya relationship ini tuh berakhir. Jadi kayak semacam ada trik di sini. Kalau bisa balikan sama kamu lagi gitu ya, maka kali ini tuh bukan kamu yang ninggalin dia, tapi dia yang ninggalin kamu gitu loh. Ya, mau jadiin tentang kembalinya kalian itu tuh sebagai ajang dia bisa tepuk dada, karena kan dia bisa kayak ngerasa bahwa kamu mencampakkan dia, biar kamu tahu bahwa dia bukan barang yang bisa dicampakkan ya. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu tinggalkan dengan begitu saja. Walaupun kamu meninggalkan dia tentu karena ada pertimbangan positif ya, menyelamatkan hidupnya kamu, mengamankan harta bendanya kamu, kewarasannya kamu gitu ya, ketentraman lahir batinnya kamu gitu ya kan. Nah tapi dia itu kan bisa nggak peduli. Yang taunya dia adalah orang yang dilecehkan sama kamu. Jadi dia mau ngambil kesempatan itu ya untuk bisa balik poin gitu loh. Jangan kamu yang buang dia, tapi dia yang membuang kamu gitu ya. Namun ini tuh biasanya caranya dia sih cara yang lebih kayak intimidasi ya. Mari lihat, dengan cara yang macam preman pasar gitu loh. Ya, kok bisa-bisanya kamu Cancer terjebak dengan orang seperti ini, berurusan dengan seseorang seperti ini, gitu. Ya, biasanya kan kalian pandai tuh secara intuisi ya, bisa pandai untuk memilah-milih gitu, siapa orang yang kalian pilih ya sebagai orang yang berhak atau orang yang pantas untuk masuk ke ring hidupnya kalian, ring satu hidupnya kalian gitu ya. Tapi entah apalah keteledorannya kamu kemarin ya, jadi sehingga kamu bisa menarik sosok seseorang yang seperti ini hadir dalam hidupnya kamu gitu loh. Ini bikin masalahnya nih sama kamu, orang seperti ini ya, bikin masalah. Dia berhak menuntut kamu, tapi dia tidak merasa bahwa tuntutan yang sama juga diarahkan kepada dirinya. Itu kalau mari lihat. Oke, baik ya Cancer. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Scorpio, energi dari Virgo, energi dari Taurus, energi dari Capricorn di sini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.